Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang peristiwa yang terjadi dan ini akan mengungkap banyak hal ya. Seperti apakah itu kita akan coba cek. Tapi ingat buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu saat ini, apakah yang terbaca, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada Knight of Pentacles. Jadi, beberapa dari kamu mungkin saat ini akan mulai berhati-hati. Ya, kenapa? Karena selama ini kamu itu mudah kayak dibohongi. Kamu itu mudah dimanfaatkan. Ya mungkin saja karena kebaikan-kebaikan kamu, banyak orang-orang yang benar-benar memanfaatkan ya kondisi itu. Nah, apalagi selama ini banyak orang yang tergantung kepada kamu. Mungkin menggantungkan dirinya ke kamu. Banyak orang yang benar-benar kayak melimpahkan tanggung jawabnya ke kamu. Banyak orang-orang yang merasa kamu itu harus bertanggung jawab kepada mereka. Nah, ini membuat kamu ngerasa capek. Dulu memang kamu ngerasa aku wajib loh membantu dia. Ya, mungkin dia teman aku, dia keluarga aku, dia saudara aku, atau dia keluarga pasangan aku gitu loh. Aku wajib membantu dia. Nah, ternyata dengan kamu wajib membantunya dia beranggapan itu akan seterusnya gitu loh. Karena sebenarnya kita itu membantu orang yang mungkin hanya cukup sekali atau dua kali. Kalau yang ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya, itu mereka beranggapan akan menjadi kewajiban kita untuk membantu mereka. Nah, jadi disinilah akhirnya kamu berhati-hati lagi untuk mengambil sikap, mengambil satu keputusan, mungkin untuk mengatakan kata-kata dari mulut kamu sehingga orang lain mungkin tidak beranggapan ya begini begitu terhadap kamu. Karena mungkin selama ini dengan perbuatan baik kamu, oke, aku bantu kamu. Ya, aku bantu kamu mungkin dalam segi ini, segi itu. Nah, ternyata dengan kamu suka membantu orang, terutama mungkin dia, jadi akhirnya dia jadi pemalas. Dia mungkin jadi tidak bisa mikir. Karena mikir ada kamu kok yang bisa bantu. Nah, di situ akhirnya kamu berhati-hati lagi nih. Kamu tidak akan sembarangan untuk membantu orang. Nah, apalagi orang ini mungkin dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal gitu ya. Mungkin tidak kekurangan dari fisiknya atau apa. Nah, di sini akhirnya kamu berhati-hati. Nah, ini mungkin sebuah kenyataan. Di awal kamu mungkin ngerasa, oh ya nggak apa-apa. Mungkin dengan berbuat baik itu menjadi pahala bagi kita. Tetapi tidak semua perbuatan baik itu ya harus kita lakukan. Terutama mungkin dengan membantu orang yang sehat, orang yang mungkin sehat bugar, tidak ada kekurangan, tidak cacat gitu ya. Nah, kita tidak boleh ya untuk membantu seperti itu. Tapi kita lebih mengedukasi mereka. Ya. Nah, jadi ini kamu akan lebih berhati-hati terhadap hal tersebut. Apalagi mungkin terhadap orang-orang yang selama ini memanfaatkan kamu, mungkin kamu itu baik, bisa lo minjam uang sama dia, bisa lo minta tolong sama dia. Ya awalnya pinjam uang, nggak bayar, kamu abaikan, kamu tidak nagih gitu ya. Nah, di situ jadi kamu di sini mungkin akan lebih aware lagi, kamu lebih berhati-hati lagi, mungkin dalam mencari teman, mencari circle kamu lah gitu ya. Apalagi mungkin walaupun itu keluarga, kalau memang membuat mereka itu akhirnya tidak berusaha apa-apa, ya kamu harus hentikan. Kamu batasi diri kamu untuk membantu mereka. Kalau hubungan mungkin silaturahmi ya itu tetap terjadi ya. Tapi untuk membantu mereka secara kontinu ya itu ya sangat tidak baik ya. Nah, jadi itu aku melihat kamu benar-benar merasa
kayak apa ya, berhati-hati saja. Jangan sampai mudah untuk hati kamu itu sebenarnya mudah ya, mudah luluh gitu ya, oleh mungkin apalagi ada orang-orang yang datang ke kamu dengan kesedihannya, dengan dramanya. Itu membuat hati kamu luluh, padahal mungkin itu adalah sebuah drama dia atau itu sebuah aktingnya dia gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada Queen of Swords. Kamu ini ya sebenarnya adalah seseorang yang benar-benar mandiri. Walaupun terkadang ya kamu itu uh, pernah punya rasa lelah. Kamu itu juga punya rasa capek. Ya, rasa jenuh, rasa bosan, rasa pengen istirahat. Kamu itu pasti memiliki hal itu. Namun kamu berusaha untuk menunjukkan kekuatan kamu kepada siapapun yang membutuhkan kamu. Jadi kamu itu adalah seseorang yang mungkin bisa dikatakan pejuang sejati. Kamu itu orang yang mandiri gitu ya. Apalagi jika kamu perempuan ya kamu itu orang yang benar-benar tangguh di sini. Kalau laki-laki kan biasa aja ya. Memang harus tangguh gitu ya. Nah, tapi kalau kamu di sini perempuan misalnya, itu kamu udah luar biasa banget sebenarnya ya. Nah, jadi inilah kenyataan pada diri kamu, terungkap bahwasanya kami itu adalah sosok yang ternyata dibutuhkan banyak orang. Banyak orang-orang mungkin mencari kamu untuk bisa meminta bantuan. Mungkin kenapa? Karena kamu itu kayak udah sering nih melakukan hal-hal yang baik ya, hal yang positif. Mau kamu mungkin juga punya rumah sosial juga gitu ya, atau yayasan sosial yang membuat banyak orang minta bantuan. Tapi kamu juga harus benar-benar bisa melihat nih mana yang pantas untuk dibantu gitu ya. Nah, jadi itu yang aku lihat. Di sini aku juga melihat berapa dari kamu itu akan memiliki sebuah kestabilan dalam hidup kamu. Walaupun ya di sini kamu pernah mungkin dimanfaatkan oleh orang, atau kamu itu pernah mungkin kayak dikecewakan oleh orang, ditipu ya. Tapi aku melihat kamu itu selalu akan netral, selalu akan stabil. Jiwa kamu, emosi kamu itu akan selalu stabil di sini. Ya, nah percaya nggak percaya juga sih kamu itu adalah termasuk orang yang benar-benar tangguh di sini. Kamu orang yang hebat, kamu orang yang bersinar, kamu selalu menstabilkan ya. Nah, jadi inilah ternyata peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada kamu itu ya mungkin yang pernah kamu ditipu, dikhianati, dimanfaatkan gitu ya. Kamu mungkin punya tanggung jawab yang banyak ya. Mungkin kamu punya banyak anak asuh atau bagaimana. Nah, tapi kamu bisa menstabilkan keuangannya kamu. Itu hebatnya kamu. Kamu ngerasa rezeki itu datang datang dari pintu manapun. Ya, tapi tetap juga harus hati-hati siapa mereka yang perlu dibantu, siapa yang tidak ya. Karena aku melihat banyak orang-orang yang punya drama-dramanya yaitu minta minta perhatian dari kamu gitu loh. Mencari perhatian dari kamu, minta belas kasihan dari kamu ya. Ini juga ada King of Wands ya. Aku melihat selain kamu mungkin yang seorang perempuan menggambarkan ketangguhan, di sini juga ada seorang laki-laki yang bijaksana. Nah, mungkin dengan kebijaksanaan kamu ini pada akhirnya kamu kamu akan mulai disegani. Mungkin mulai orang akan takut terhadap kamu. Takut mungkin untuk menipu kamu lagi. Mungkin ada orang yang tadi awalnya itu kayak, oh dia itu boleh loh minta bantuan ke dia dan dia selalu mau bantu. Tapi tidak juga selalu mau bantu ya. Lihat juga orangnya bagaimana. Nah, di sini kamu sudah mulai bijak ya. Bijak untuk melihat. Ya, bahkan di sini akhirnya banyak hal-hal yang tidak terduga yang benar-benar kamu hadapi saat ini. Ya, mungkin apa ya kayak akhirnya dengan kamu memulai untuk mengedukasi mereka-mereka ya, di situ mulai terlihat perkembangan-perkembangan mereka. Kamu bangga, mungkin ya. Kamu akan ngerasa bangga dengan apa yang kamu lakukan terhadap mereka. Sekarang kamu akan mulai merubah mindset kamu terhadap apa yang kamu lihat ya, orang-orang yang tadinya merasa malas-malasan atau orang yang awalnya itu kamu lihat tidak punya gairah, tidak punya semangat. Nah, dengan masuknya kamu ke dalam circle mereka, ya, itu membuat mereka bersemangat. Bahkan ya mungkin ternyata selama ini ada mereka-mereka itu yang tidak mendapatkan edukasi, tidak mendapatkan tuntunan, tidak mendapatkan petunjuk ya untuk diarahkan kemana, untuk diarahkan ke sini gitu loh. Dan akhirnya mereka punya tujuan hidup. Nah, itu hebatnya kamu bisa membimbing mereka. Nah, sekarang begitulah cara kamu untuk membuat mereka-mereka itu akhirnya bisa menjadi seseorang yang layak gitu loh.
layak untuk menikmati hidup, layak untuk menikmati keberhasilan, keberlimpahan mereka gitu ya. Oke. Nah, aku juga melihat di sini aku juga merasakan ada energi yang begitu cukup kuat. Kamu itu bisa ya, bahkan kamu itu ditakuti, disegani ya, karena apa yang kamu lakukan terhadap mereka-mereka tersebut yang tadinya mungkin merasa takut ya, atau merasa kayak, eee, ya apa ya, ada rasalah kayak ingin menghancurkan kamu gitu ya, karena ada juga sih yang iri terhadap kamu. Tapi akhirnya mereka nggak bisa. Mereka udah takut duluan dengan melihat kamu, bisa jadi sungkan, bisa jadi kayak menghormati kamu ya. Karena seolah-olah kamu itu punya kekuatan yang membuat mereka-mereka itu akhirnya menghormati kamu ya. Ini ada juga Queen of Wands. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu ya mungkin banyak hal yang membuat kamu seperti ini ya. Kejadian-kejadian di masa lalu ataupun sampai detik ini sebenarnya kamu itu punya banyak masalah. Tapi hebatnya kamu itu bisa kamu bertahan. Kamu bisa untuk mengatasinya. Nah, mungkin dengan apa? Ya, kamu punya kekuatan karena energi positif kamu. Bahkan karena kamu yang selalu membantu mereka-mereka, dan akhirnya itu sebagai apa ya, sebagai perlindungan bagi kamu atau sebagai hal-hal baik ya untuk kamu. Sehingga kamu itu selalu dilindungi oleh semesta alam, begitu. Oke? Kita coba lihat sebentar ya dari kartu Oke, ini kita sudah dapatkan kartunya. Buat teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi ya. Kita akan coba cek dari kartu oracle. Apalagi yang mungkin akan terungkap dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hidup kamu. Oh, ternyata yang terjadi ini hikmahnya ini loh, bisa jadi ya seperti itu. Makanya di sini dengan berhati-hatinya kamu akhirnya bisa membuat orang-orang itu bisa merubah hidupnya ya. Kita coba cek lagi apa yang terbaca. Nah, aku juga merasakan ya ada keseimbangan, ada kestabilan dalam hidup yang kamu miliki saat ini. Ya mungkin selama ini kamu itu memiliki suatu hubungan yang tidak pernah apa ya terbalaskan cinta kamu, atau banyak orang-orang yang sebenarnya datang dan pergi dari hidup kamu. Itu membuat jiwa kamu tidak stabil, emosi kamu tidak stabil, pikiran kamu juga tidak menentu. Tapi mungkin dengan apa yang kamu lakukan, di situ membuat hidup kamu mulai stabil. Ada kesibukan-kesibukan yang kamu lakukan membuat hidup kamu lebih berarti di sini. Ya. Nah, akhirnya ya keseimbangan, kestabilan akan segera kamu miliki di sini. Ini ada isolation. Nah, aku juga melihat kamu ada juga sih beberapa dari kamu itu mencoba untuk menarik diri dari hubungan-hubungan ataupun dari dunia luar gitu ya. Maksudnya itu dari apa ya, hubungan-hubungan pertemanan, hubungan-hubungan di komunitas gitu ya. Kamu coba untuk sendiri. Kamu coba untuk mengasingkan diri kamu ya dari hal seperti itu. Kenapa? Karena kamu tahu orang-orang semua itu pada toksik. Orang-orang tersebut mungkin benar-benar sudah memanfaatkan kamu, walaupun kamu sadar sudah banyak hal-hal yang mereka manfaatkan dari kamu, tapi kamu coba untuk mengikhlaskan. Namun kamu coba untuk bertindak, menarik diri dari mereka, menjauh dari mereka, membatasi diri kamu dari mereka. Ya, karena itu juga untuk gunanya untuk mencari kestabilan, dan akhirnya itu terjadi, ya. Nah, ini benar-benar kayak nyata pada kamu ya. Kamu ngerasa akhirnya bisa terungkap dengan aku melakukan ini ya, akhirnya hasilnya begini gitu loh. Aku jadi tenang, aku jadi seimbang saat ini gitu loh. Ya, jika kamu tidak mengakhiri hubungan itu atau tidak membatasi, otomatis hidup kamu mungkin akan selalu kayak oleng jadinya ya, kapalnya jadi oleng, ya. Nah, aku juga melihat di sini ada mysticism. Ada sebuah hal-hal yang mungkin membuat kamu itu ya mungkin ini takdir aku sih gitu ya, atau mungkin ini adalah sebuah petunjuk dari semesta, atau ada hal-hal yang mungkin merupakan suatu hal yang tidak kamu duga, tidak kamu sangka ya, yang tadinya kamu ngerasa adanya rasa takut, adanya rasa khawatir kamu untuk menghadapi kehidupan di masa depan atau selanjutnya. Nah, ternyata kekhawatiran kamu itu akhirnya ya akan hilang dengan apa? Dengan kamu menemukan kestabilan hidup kamu, ya. Dan aku juga melihat di sini ada rejection. Nah, rejection ini ya, ini menggambarkan dulunya kamu itu pernah ada penolakan. Penolakan mungkin dari pekerjaan, penolakan dari sebuah cinta, ya.
tapi itu membuat kamu akhirnya banyak belajar. Nah, akhirnya kamu, justru ya makanya kamu, yang aku ceritakan di awal, kamu itu sulit menolak jika ada orang minta bantuan, ya. Karena kamu tahu rasanya ditolak itu bagaimana. Tapi akhirnya kamu juga harus berhati-hati karena tidak semua orang juga harus kamu bantu, ya. Ada juga sih beberapa dari mereka itu hanya memanfaatkan kamu. Nah, di sini kamu punya pengalaman dari hal itu. Tapi saat ini kamu tidak akan mempermasalahkan karena dengan adanya penolakan itu, kamu jadi banyak belajar. Ya, miracle. Nah, inilah perjalanan hidup kamu, intinya ya takdir yang kamu dapatkan, itu sebenarnya ya kamu harus bersyukur. Banyak hal yang sudah kamu lalui, tapi kamu bisa mengatasinya. Dan bahkan itu banyak kamu dapatkan sebuah pelajaran. Ya, ini victim. Aku juga melihat beberapa dari kamu akhirnya benar-benar menjadi seseorang yang bisa menemukan satu kebahagiaan walaupun jalannya itu sulit, walaupun jalan itu berliku-liku, walaupun kamu itu merasa banyak tantangan yang kamu hadapi. Tapi saat kamu benar-benar bisa mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran kamu, akhirnya ya kamu bisa bahagia di sini. Oke, nah teman-temanku, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Jadi terkadang peristiwa-peristiwa yang terjadi itu membuat kita itu menjadi sosok yang lebih baik ya sebenarnya. Nah, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.